kita itu akan bahagia, ya, hilang sedih kita kalau kita ingat Allah. Orang beriman itu, ya, apapun ujiannya, kalau dia sudah ingat Allah, udah hilang. Karena itu ada rumusnya nih. Rumus bagaimana kita bahagia agar hidup itu semangat, apapun capaian dunianya, maka lakukanlah 3 hal ini. Yang pertama, ini salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah diangkat ke langit bertemu Allah, supaya Rasulullah tahu bahwa tugas dia itu luar biasa, bahwa akhir kehidupan itu nanti ada surga dan neraka. Kan Rasulullah kan ketemu surga dan neraka gitu, ya. Bahkan di sini tuh ada 12 orang yang dilihat oleh Rasulullah di dalam neraka selama perjalanan dia bertemu dengan Allah. Ada orang yang malas sholat, ya, itu hukumannya kan mengerikan semuanya. Nanti ya ibu-ibu ini bisa bacalah ya. Ada orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi hati-hati, ini dosa yang ditampakkan sama Allah kepada Rasulullah. Ketika melihat neraka, Rasulullah hanya melihat, ya, saat Mi'raj itu. Tetapi ketika surga, Rasulullah masuk ke dalam surga. Ya. Nah, yang saya jelaskan ini nerakanya. Nah, jadi balik lagi, kalau kita tadi ingin bahagia, maka lakukanlah ini. Yang pertama ya, beramallah karena Allah. Hati-hati nih, Bu, beda tipis antara kita semangat ibadah itu karena Allah sama karena nafsu. Coba evaluasi nih. Ini alhamdulillah ya kita diizinkan hadir dalam pengajian ini. Tetapi pertanyaan buat kita adalah, dapat pahala enggak nih ngaji di sini? Kita tidak akan dapat pahala kalau pertama apa? Salah niat. Niatnya karena nggak enak sama Ustazah Husnul. Ntar dicariin lagi gitu kan, ntar diomongin lagi, udah saya datang aja deh. Nah itu kalau udah gitu udah salah niat tuh. Nah kalau itu terjadi tadi, istighfar Bu. Ya Allah, saya tadi salah niat, mohon ampun ya Allah. Ya, jadi ya kita akan dapat pahala kalau niatnya benar. Yang kedua, caranya benar, nggak ada kemaksiatan, nggak ada kejoliman, nggak ada kesyirikan di situ. Jadi beramallah karena Allah, maka apapun hasilnya kita nggak peduli, karena kita niatnya karena Allah. Gitu. Jadi penting. Ada orang semangat, ya. Ini kisah nyata. Waktu pembangunan masjid semangat ya. Nyumbangnya paling semangat, kalau ada kerja baktinya paling semangat. Masjid selesai, pemilihan pengurus, nggak kepilih dia, nggak mau sholat di situ. Sholatnya pindah yang jauhan gitu. Kenapa? Karena kecewa. Rupanya ada misi di hatinya, ingin jadi ketua. Kecewa akhirnya. Jadi hati-hati. Dan kata Rasulullah, nanti yang pertama kali diseret neraka itu adalah 3 orang yang di dunianya Pak didecak kagumin. Yang pertama seorang ustadz, yang kedua seorang mujahid perang, yang ketiga orang kaya yang dermawan, yang saat hidup bisa jadi mungkin kayak ibu, ya, kelakuannya soleha, rajin sedekah, baik sama orang gitu. Tetapi sama Allah nanti pertama kali diseret neraka. Apa Bu dosanya? Riya. Tahu ya riya ya? Ibadah hanya ingin dicak kagumi, dipuji. Nah ini bahayanya. Jadi selalu kita tanya, kenapa saya semangat nih? Ini apa yang saya kok semangat ya? Ini karena Allah atau bukan? Penting ini. Dan niat itu kata para ulama di awal yang harus dievaluasi ya, di tengah dan di akhir. Udah bagus nih kita nih semangat nih nyiapin semuanya gitu. Wah, pokoknya keren deh. Ya kita niatin karena Allah ya. Karena berharap surga, besok-besok ada yang muji. Iya sih, iya kan karena orang, pokoknya akhirnya kita omongin gitu. Akhirnya bisa jadi gugur nih pahalanya itu. Paham ya nih ya, beramal karena Allah. Yang kedua, orientasinya akhirat. Maksudnya apa? Jadi orang beriman itu ya yang dilakukan selalu nanya nih. Kalau lagi ngumpul-ngumpul, ibu-ibu kan suka ngobrol tuh. Langsung nanya sama dirinya, ini bermanfaat gak buat akhirat saya? Kalau saya tetap di sini, ini ada pahalanya nggak? Kalau di sini kira-kira ada pahalanya nggak Bu? Kira-kira nih? Insya Allah ada kalau niatnya karena Allah. Jadi berpikirnya seperti itu. Kalau nggak ada manfaatnya tinggalin, karena akan jatuh jadi lagwi. Apa lagwi? Perbuatan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya buat akhirat. Jadi jangan sampai kita seringkali kan melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya buat akhirat kita. Gitu. Nah, bagaimana kita agar selalu apa yang kita lakukan itu selalu punya manfaat di akhirat adalah niatin semuanya karena Allah. Yang kedua, memberi kebermanfaatan buat orang lain.
Jadi ibu jangan biarkan ibu Pak punya satu malam kita nganggur. Karena nganggur itu awal dari kita bermaksiat nanti sama Allah. Jadi nganggur itu maksudnya nggak ada kerjaan. Akhirnya coba dievaluasi. Kalau nggak ada kerjaan nih, nggak ada pengajian malam ini, kira-kira ngapain kita? Ngapain? Nah itu penting kita evaluasi. Seringnya kita apa? Lagui tahu, nonton bareng sama suami, nonton film, kayaknya ini udah lama nih kita nih ngaji melulu, kerja keras, mungkin sekali-kali nonton film. Udah nonton film itu setan mulai masuk tuh. Akhirnya debat akhirnya berantem. Jadi hati-hati, makanya biarin aja bapak ibu sibuk, ya harus ngepel, harus segala macam sibuk, nggak apa-apa, karena itu mencegah kita untuk bermaksiat. Karena setan itu menggoda kita selalu berawal dari lagwi. Kita nggak punya kerjaan, akhirnya berbuat sesuatu yang nggak jelas gitu. Apalagi mohon maaf nih bagi ibu-ibu yang senang selfie, upload fotonya, ya hati-hati karena di dunia ini sudah disetting sama Allah ada namanya ain. Ain itu bisa dua, ain itu gejolak jiwa ya. Dari pandangan mata ngelihat postingan kita bisa dia kagum, wih cantik amat, nggak muji Allah dulu, kena ainnya kita. Atau sombong bener gitu. Lepas tuh gejolak ainnya, sakit kita. Ini banyak korban. Pokoknya ibu-ibu patut curiga nih Pak, kalau ada ketidakwajaran terhadap diri kita, sakit nggak sembuh-sembuh, udah di dokter spesialis nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan kita kena ain. Jangan-jangan kita kena ain ya. Nah yang ketiga, kalau kita ingin bahagia adalah ridho dengan takdir Allah. Jadi apapun capaiannya, bahasa kasar ini bodoh amat gitu. Udah bikin pengajian yang penting udah maksimal ya, udah ngundang segala macam, yang datang dikit biarin aja, karena kita tidak pernah dilihat hasil oleh Allah. Yang Allah lihat adalah niat kita sama cara kita. Jadi ridho dengan takdir Allah. Nggak masalah kita mungkin yang paling miskin di komplek kita, biarin aja. Atau kita ternyata ngontrak, yang lain punya rumah sendiri, emang kenapa gitu? Selama kita masih bisa beribadah, masih bisa bermanfaat buat orang lain, ya insya Allah ya, itu akan membuat kita bahagia. Bisa dipahami ya Bu ya Pak, 3 poin ini.